Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Halo semua, selamat datang di Niti Dharma. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang agak aneh, bahkan absurd kalau dipikir pakai logika dasar. Di beberapa negara religius, termasuk Indonesia, ada yang namanya Undang-Undang Penistaan Agama. Intinya, kalau kamu menghina agama, kamu bisa dituntut pidana. Karena agama dianggap suci. Suci, mulia, tinggi. Istilahnya kayak barang antik yang nggak boleh disentuh sembarangan. Tapi, tunggu dulu. Kalau sesuatu itu suci, artinya dia sempurna dong. Kalau dia sempurna, harusnya dia kebal dong. Kayak berlian, benda paling mahal di dunia sekarang, mau dilempar, mau diludahin, ya tetap berlian, tidak mengurangi value dan nilainya. Berlian tersebut nggak akan berubah jadi kerikil. Jadi, mereka yang punya berlian nggak perlu marah atau tersinggung ketika ada orang menghina berlian atau meludahi berlian, apalagi pemilik berlian merasa perlu dibela pakai undang-undang negara. Logikanya sederhana. Kalau sesuatu benar-benar suci, kok bisa tercoreng cuma karena kata-kata manusia? Kalau agamanya kuat, kok repot banget harus dilindungi pakai ancaman pidana? Negara kok jadi ikut campur dalam membela agama? Sampai begitunya agama perlu dibela oleh undang-undang negara. Bayangin gini deh, batu itu sifatnya padat. Semua orang tahu. Sekarang bayangin negara bikin undang-undang. Barang siapa mencairkan batu, dihukum 5 tahun penjara. Lah, orang waras dan normal pasti ketawa. Batu itu padat, men. Mau dicairin kayak gimana, dipanasin pakai hair dryer 10 jam juga tetap batu, nggak bakal cair. Karena satu-satunya yang bisa mencairkan batu, ya semesta sendiri. Dalam proses di perut bumi, batuan yang meleleh dalam perut bumi disebut magma atau lava. Jadi pertanyaannya, kalau agama itu suci, kok perlu takut dinistakan? Nah, harusnya kalau agama itu benar-benar suci, mau dihina, dikritik, dicaci, dia tetap suci, nggak berubah. Kenapa negara perlu repot-repot bikin undang-undang untuk membela agama? Apa jangan-jangan yang takut itu bukan agamanya, tapi institusinya? Atau partai politik yang berbasis agama, yang takut kehilangan kekuasaan, uang, dan pengaruhnya? Dulu untuk stabilitas, sekarang jadi senjata. Ironi pasal penistaan agama. Asal-usul Undang-Undang Penistaan Agama tahun 1965 demi stabilitas, bukan demi Tuhan. Waktu Soekarno menetapkan Perpres nomor 1 penetapan presiden tahun 1965. Tujuannya bukan membela Tuhan yang tersinggung, tapi meredam konflik horizontal dan ideologis yang bisa memicu kekacauan nasional. Indonesia saat itu sedang 1. Dihantui ketegangan antara 3 blok ideologi politik, yaitu nasionalis, ideologi agama, di mana mayoritasnya Islam, dan ideologi komunisme. Seperti yang kita tahu, akhirnya ideologi komunisme yang tersingkir, ideologi politik berbasis nasionalis, dan agama masih terus bertahan hingga hari ini. 2. Menghadapi munculnya aliran sesat dan kebatinan yang marak waktu itu. 3. Menjaga negara dari konflik dan perpecahan dengan cara otoriter. Jadi, fungsi awalnya lebih sebagai instrumen politik negara otoriter, bukan sebagai hukum keagamaan untuk menjaga iman umat. Anehnya di era reformasi, pasal ini justru sering dipakai. Kenapa? 1. Demokrasi tanpa literasi.
Setelah Orde Baru tumbang tahun 1998, kebebasan bicara melebar, tapi tanpa diimbangi literasi kritis soal perbedaan pendapat dan hak berekspresi. Hasilnya, yang beda pandangan malah dianggap ancaman, bukan undangan untuk berdialog. 2. Identitas agama jadi komoditas politik. Politik identitas meningkat pesat pasca 1998. Agama jadi alat mobilisasi massa, terutama jelang pemilu atau konflik sosial. Menyentuh agama sama dengan menyentuh amarah massa. Maka pasal ini jadi senjata legal untuk menyerang siapapun yang mengganggu perasaan umat. 3. Kepolisian dan hukum yang populis. Laporan-laporan penodaan agama sering diproses karena tekanan publik, bukan karena urgensi hukum. Contoh, warga yang hanya protes suara to'ah dianggap menistakan Islam, padahal seharusnya itu protes Kamtibmas biasa. Selebgram yang buat lelucon rambut Yesus langsung dipidana. Ini bukan lagi soal keadilan, tapi soal siapa yang bisa mengklaim paling tersinggung. Ironinya, hukum yang katanya untuk mencegah konflik malah memicu kebencian baru, pasal ini justru memperbesar api intoleransi. Kenapa? Karena ia mendorong umat beragama saling intip, saling lapor, saling dendam. Bukan mendidik dialog, tapi menormalisasi pembungkaman. Kritik dianggap penodaan. Lelucon dianggap penghinaan. Perbedaan keyakinan dianggap kriminal. Akibatnya, minoritas makin tertekan, mayoritas makin kebal kritik. Dan masyarakat takut berpikir berbeda. Padahal, Tuhan tak butuh dilindungi negara. Kalau Tuhan itu maha besar, masa perlu manusia melindunginya dari kritik manusia lain? Kritik bukan penistaan. Protes bukan kebencian. Dialog bukan ancaman. Yang seharusnya dihukum bukan orang yang beda pendapat, tapi orang yang memanfaatkan agama untuk menindas orang lain. Tapi masalah sebenarnya dari pasal penistaan agama ini bukan cuma soal kebebasan berpikir. Yang lebih parah adalah salah kaprah siapa yang dianggap menista. Lucu ya, di Indonesia yang sering dituduh menistakan agama justru orang-orang dari agama lain. Padahal, bukankah itu memang wajar? Kalau seseorang beda agama, jelas dia gak percaya pada ajaranmu. Itu bukan penistaan, itu logika dasar perbedaan keyakinan. Mana mungkin semua orang wajib percaya pada agamamu? Itu namanya bukan iman, tapi paksaan. Coba pikir, yang lebih layak disebut menistakan agama itu justru seringkali datang dari dalam, dari pemeluk agama itu sendiri. Contohnya, seorang ustadz yang mencabuli murid-muridnya. Pimpinan pesantren mencabuli santriwatinya. Dia berdiri di mimbar sebagai wajah perwakilan agamanya, tapi perbuatannya bejat. Bukankah itu yang benar-benar menodai kesucian agama di mata publik? Atau seorang pendeta yang memukuli istrinya? Atau pastor yang terlibat pelecehan seksual? Mereka ini bukan hanya pelaku kriminal, tapi juga membawa nama Tuhan dan agama saat mereka berbuat kejahatan. Itu baru layak disebut penistaan agama. Harusnya, selain dikenakan hukum pidana, mereka juga dijerat dengan penistaan agama. Ironisnya, mereka malah tidak pernah dikenai pasal penistaan. Yang kena justru orang luar, yang beda iman dan berbeda pandangan keyakinan. Padahal, logikanya sederhana. Yang bisa menistakan itu unsur dari dalam, bukan dari luar. Kalau misalnya ada pernyataan, rumah tangga presiden itu sakral, suci, dan harmonis. Lalu, siapa yang bisa menistakan pernyataan itu? Apakah oposisi politik? Publik? Netizen? Orang luar yang mempersoalkan ijazah presiden? Bukan.
Yang bisa menistakan justru orang dari dalam rumah tangga presiden itu sendiri. Misalnya, anaknya ketahuan selingkuh, istrinya terlibat korupsi, baru bisa dibilang merusak nama baik keluarga presiden. Orang di luar, paling-paling cuma bisa nyinyir. Itu bukan penistaan. Itu paling banter ujaran kebencian atau menyebar hoaks, dan pasal dan hukumannya beda. Jadi, jelas ya. Pasal penistaan agama ini salah kaprah. Dan kalau dibiarkan terus begini, dia bukan melindungi kesucian, tapi justru membakar toleransi, menanam kebencian, membuat dendam antar umat beragama makin tumbuh subur. Padahal yang kita butuh justru sebaliknya, pemahaman dan kedewasaan dalam berkeyakinan. Di negara-negara barat, mereka sudah belajar menerima satu prinsip dasar. Iman itu urusan pribadi, bukan milik negara. Contohnya di Belanda, pernah dipentaskan sebuah teater berjudul Jesus Christ Superstar. Dan dalam salah satu versinya, Yesus digambarkan sebagai tokoh gay atau homo. Apakah ada kerusuhan? Apakah para aktor dan sutradara dipidana karena menista agama? Tidak. Kenapa? Karena masyarakat mereka sudah cukup dewasa untuk membedakan antara karya seni dan keimanan pribadi. Mereka tahu, imanku tidak akan roboh hanya karena sebuah pertunjukan. Kalau kita benar-benar percaya agama kita suci, harusnya kita juga percaya. Kesucian itu nggak bisa dihancurkan hanya dengan opini atau imajinasi orang lain. Bahkan di Amerika, negara yang mayoritas Kristen, konstitusi mereka lewat First Amendment secara tegas melindungi hak setiap warga untuk berbicara bebas, termasuk mengkritik agama. Dan ini bukan karena mereka anti Tuhan, justru karena mereka tahu iman yang tumbuh dalam kebebasan jauh lebih murni daripada iman yang tumbuh karena takut dijerat hukum. Di negara-negara sekuler seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Eropa Barat, misal Jerman, Belanda, Prancis, hukum tidak mengkriminalisasi penistaan agama. Kematangan beragama itu terlihat bukan dari seberapa keras kita membela simbol, tapi dari seberapa tenang kita menyikapi perbedaan dan kritik. Dan selama Indonesia masih menjadikan kritik terhadap agama sebagai kejahatan, kita belum benar-benar merdeka secara berpikir dan belum dewasa dalam beragama. Karena kalau kita lihat negara-negara maju, kayak Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Belanda, mereka nggak punya hukum penistaan agama. Bahkan di Amerika, meskipun mayoritas Kristen, konstitusi mereka melalui First Amendment justru bilang, freedom of speech includes the freedom to criticize religion. Kritik terhadap agama adalah bagian dari kebebasan berbicara, bukan kejahatan. Menurut laporan dari Pew Research Center, hukum penistaan agama justru banyak dipakai di negara-negara yang takut perbedaan pendapat, bukan untuk membela Tuhan, tapi untuk membela kekuasaan manusia. Biasanya, rezim penguasanya banyak didukung oleh partai yang berbasis agama. Jadi, negara tidak bisa berdiri netral dengan agama. Paul Marshall di bukunya Silenced menulis, blasphemy laws are often used not to defend religion itself, but to protect the power of religious and political elites. Hukum penistaan agama lebih sering dipakai untuk melindungi kekuasaan elit agama dan politik, bukan membela keimanan. Kita bukan lagi ngomong soal menghina atau merendahkan kepercayaan orang lain. Yang kita bahas adalah kenapa sesuatu yang katanya sempurna perlu dilindungi dari ancaman manusia biasa? Kalau memang suci, biarkan suci itu membuktikan dirinya sendiri. Nggak usah pakai pasal.
Kalau kita benar-benar percaya Tuhan Maha Kuasa, kenapa Dia butuh manusia bikin pasal-pasal buat membelanya? Tuhan tidak butuh dibela. Yang butuh dibela adalah bisnis dan politik di balik agama dan nama Tuhan. Kalau kamu suka video ruang refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar, bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar.